Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM A11 2022 14492. Di sini saya akan di sini saya dan dua rekan saya akan membuat video pembelajaran mengenai Pancasila sebagai dasar negara untuk memenuhi tugas dari pendidikan Pancasila dengan kode kelas N704 202 31. Tetapi sebelum memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardian Darindra dengan NIM A11 2022 14493 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aufa Fatuli Suharyanto dengan NIM A11 2022 14502 dari Prodi Teknik Informatika. Oke, mari kita memulai video pembelajaran kali ini. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara atau dalam kurung dasar filsafat negara atau filosofi filosofise Grondslag dari negara, ideologi negara atau bisa disebut juga state. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000, tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Lalu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal Mei 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang DPU-PKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia yang terdiri dari pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno secara lisan mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara yang akan dibentuk, yang terdiri dari pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan akhir 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan Persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia, pertama, pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lalu untuk lestari karena mampu menampung
dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setiap kepada negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu untuk makna-makna yang terkandung dalam Pancasila, pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna-makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki lima sudut. Maksudnya untuk menerangi dasar negara yang lima dan tujuan negara yang lima. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang kedua yaitu hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu, untuk yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, berbangga sebagai bagian dari Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah bersikap terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian batang tubuh UUD 45. Arti batang tubuh UUD 45 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya, yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Isi batang tubuh UUD 1945. Yang pertama 16 bab.
37 pasal terbagi 5 bagian antara lain bentuk dan kedaulatan negara pasal 1, lembaga tertinggi negara pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Unsur-unsur kesejahteraan negara pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintahan negara pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Lalu 4 pasal aturan peralihan. Yang terakhir ayat aturan tambahan. Sifat batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu fleksibel, elastis. Yang pertama fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman kapan saja, dapat berlaku sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Rigid, tidak kaku. Artinya isi batang tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya. Yang terakhir, luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas, politik strategi nasional dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama bidang hukum, 2 bidang ekonomi, 3 bidang politik, dan terakhir bidang pertahanan dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.